Pak Warno yang sebagai orang penting juga kala itu mengisyaratkan agar Arya atau Rizky untuk segera menemukan teka-teki yang diinginkan oleh jin penunggu rumah kosong itu. Namun apa daya, bukankah mereka masih kanak-kanak? Pak RT, nanti pagi si Arya sama Rizky harus bisa menemukan teka-teki ini supaya warga selamat semua. Emang apa sih teka-tekinya? Bisa saja hal yang disenangi jin itu semasa hidupnya bagaimana, menjadikan perantara antar keduanya. Lah, emang kita semua tahu apa kalau masa lalunya yang bersangkutan? Iya sih, tapi kalau tidak tepat diketahui biasanya bahaya. Ya sudah Pak, kita nungguin pagi aja, barangkali ada jalan baru. Pak Warno mengiyakan. Mereka saling bertukar pikiran untuk sama-sama menenteramkan desanya. Hal lain yang bisa ditekankan dalam kejadian ini adalah karena desa ini sudah jebol gerbang gaibnya, kemungkinan dapat diserang dari mana saja. Malam itu warga semua terlelap. Entah apa yang dirasakan oleh sebagian yang sedang meronda, namun mereka merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang mengganjal di setiap pundaknya, seperti berat sebelah atau perut yang tiba-tiba kembung. Azan subuh mulai berkumandang. Para warga berbondong-bondong menuju musola terdekat. Tidak terlalu ramai, kurang lebih 20 jemaah laki-laki dan perempuan. Namun pada hari itu juga terjadi bencana yang mengenaskan dalam perhitungan sejarah 500 tahun lalu yang silam. Ketika warga sedang melaksanakan sholat, muncullah angin hitam yang menghembus dari arah musola menuju tempat mereka berpijak. Angin itu melewati kerumunan jamaah dan membuat mereka semua terjatuh tanpa daya. Ambruk seketika dalam hitungan detik. Semua yang ada di musola itu meninggal dengan seketika. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung histeris ketakutan. Kemarin baru saja mendapatkan teror yang menakutkan. Ini mendapati warga langsung tewas dengan gemuruh angin yang melewati desa tersebut. Pak Hanif, Pak Hanif, Pak Hanif. Iya Pak, ada apa sebentar, jelasnya. Pak, desa kita dapat kiriman bencana. Maksudmu? Pak Hanif segera membereskan sarungnya dan membuka pintu rumahnya, diikuti dengan Bu Mala serta Arya. Pak, tolong kami, musola Pak. Iya, ada apa dengan musola? Tanya Pak Hanif. Arya memegangi tangan ibunya dengan keras, seperti mengetahui kejadian buruk yang akan menimpanya. Para warga yang sholat subuh tadi di musola semuanya meninggal seketika. Bagaikan mendapati petir di siang bolong, Pak Hanif langsung mengeluarkan keringat dingin. Kenapa Pak, kok diam saja? Bagaimana solusinya? Desa kita sudah tidak aman, harus diselesaikan hari ini juga. Tanya warga yang marah-marah namun sambil menahan tangis di wajahnya. Antarkan aku pada Pak Warno. Arya serta Bu Mala tetap merasakan ketakutan yang amat dalam. Kejadian ini ternyata memperpanjang masalah. Bawa Arya masuk, jangan keluar-keluar. Bu Mala mengiyakan. Sepertinya Arya akan menjadi incaran para warga karena tampak jelas kebencian para warga terhadap Arya. Pak Hanif dibawa menuju rumah Pak Warno. Untuk mendapatkan kejelasan hal ini, semua perangkat desa mencari ruang musyawarah terhadap warga dan mencari solusi yang tepat. Karena Pak Warno juga mengetahui musyawarah dadakan yang diadakan oleh lurah setempat, lalu Pak Hanif pergi menuju Baperkam, tempat untuk berkumpul dan musyawarah. Nah, itu Hanif datang, sambut warga kepada Pak Hanif. Alhamdulillah, Nif sini duduknya. Pak Warno mengarahkan Hanif untuk duduk di dekatnya. Hanif mengiyakan. Musyawarah dimulai. Berbagai keluhan serta depresi warga diungkapkan. Mana bisa warga yang sedang sholat berjemaah di masjid seketika meninggal mendadak, keluh warga. Kita juga tahu, tapi apa yang mendasari kalau itu adalah kiriman? Tanya Pak Lurah. Seketika Pak Hanif langsung berdiri. Warga kaget melihat Hanif yang seperti menyelah pembahasan itu. Ada apa aja? Saya ingin menyampaikan kejadian ini. Apakah warga ingin menyimak dengan baik karena masalah ini, bencana ini, segala teror dan apapun yang terjadi bukan sepenuhnya salah anak saya dan Pak Wahid. Pasti ada seseorang yang sengaja memperpanjang masalah ini. Jelas Hanif dengan menaikkan intonasi suaranya. Warga mulai terdiam. Masalah ini adalah tanggung jawab kita semua.
Jikalau mungkin belum ada jalan keluarnya, biarkan saya yang bertanggung jawab menghadapi langkah selanjutnya. Warga mengiyakan. Kejadian ini sudah lama berlalu. Saya ingat betul siapa sosok yang mengganggu kita semua. Napa tidak dari awal memberitahunya? Saya masih ragu akan itu. Saya belum bisa menemukan hal yang tepat. Sebentar, tadi warga memberitahu kalau itu adalah angin hitam. Apa itu? Tanya Pak RT. Kejadian itu sudah lama terjadi, sekitar tahun 1500 tahun yang silam. Apa? Kok bisa, Pak? Kejadian itu pernah terjadi saat masa Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada pendekar ilmu hitam yang bernama Menjangan Wulung yang menolak berdirinya Masjid Sang Cipta Rasa. Hal itu menjadikannya naik pitam dan gelap mata. Lalu mengirimkan serta menebarkan kekuatan gaib dari atas kubah masjid. Kemungkinan yang terjadi subuh tadi hampir sama, hanya berbeda aktor dan alurnya saja. Seketika muazzin, imam dan para jemaah meninggal dunia, hingga membuat istri Sunan Gunung Jati meninggal dunia, yang bernama Nyi Mas Pakungwati. Jelasnya pada warga. Ada seseorang anak muda bertanya pada Pak Hanif, "Pak, saya mau bertanya." "Silahkan. Apa solusi dari kekuatan yang ditebarkan oleh Menjangan Wulung pada saat itu?" "Solusinya adalah azan pitu." Bruk. Tiba-tiba suara gemuruh angin makin kencang. Para warga diminta waspada akan kiriman ilmu hitam yang disinyalirkan lewat perantara angin. "Pak, mau apa jawabannya?" teriak warga. "Azan pitu." Saking kerasnya angin, para warga tak mampu mendengar jawaban yang dilontarkan Pak Hanif. Pak Lurah mengisyaratkan agar warga keluar dari Baperkam, karena bangunannya akan runtuh. Tembok-tembok mulai retak, suara seng yang ingin copot bergantian mengganggu telinga warga. "Keluar semua!" Entah apa yang terjadi, begitu menyebutkan kata azan pitu, gemuruh angin sangat kencang melibas apa saja yang dikenanya. "Pak Hanif, bagaimana sekarang? Manjing ning umah kita." Beberapa warga ada yang menuruti Hanif, beberapa lagi pulang ke rumah masing-masing. "Jangan ada yang pulang." Mereka tidak mengindahkan perkataan Hanif. Dari belakang angin hitam itu menabrak beberapa warga yang sedang berlarian. Seketika mereka meninggal di tempat. Kejadian semakin mencekam. "Pak Hanif, liatin. Warga yang tertabrak angin hitam itu langsung meninggal di tempat. Mereka yang terselamatkan menangis. Apa sebetulnya yang dengan tempat ini? Mengapa bencana dan teror selalu menghantui di tiap pagi, siang, dan malam? Semuanya ayo masuk." Ada satu yang masih tertinggal. Pak RT masih terus berlari menuju dalam rumah Hanif. Semua warga teriak dan menangis. Pak RT merasa ini akhir hidupnya, karena angin hitam itu sudah berbalik arah menujunya. Gertakan tubuh semakin menggerakkan tulang-tulang yang hampir rapuh. Tubuh yang sudah tua mana bisa untuk berlari seperti pemuda usia 20 tahun. Ini bercanda kan? Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berlari menuju Pak RT yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah Pak Hanif. "Siapa kuen Kang Melayu?" "Itu si Jaka." Jaka berlari menuju Pak RT. "Pak, sing penting yakin aja wedi maning takdire Gusti Allah." Pak RT mengiyakan semangat dari Jaka. Hati yang bersih menyuarakan kalimat yang baik. Pak RT dirangkul oleh Jaka. Mereka bertatih-tatih menuju rumah Pak Hanif yang tinggal beberapa meter lagi dari tempatnya. Harga diri dan keringat basah yang mengucuri tubuh menjadi penyemangatnya. Jikalau dia mati sekarang, nanti aku mau jadi apa? Apa yang bisa kuberikan untuk semua orang di sekitarku? Pekik Jaka dalam hati. Jaka meneteskan air mata penyesalan. Dari wajahnya tergambar rasa haru dan senang karena bisa membantu orang dan kesempatannya untuk menyelamatkannya. Pemuda usia 20 tahun itu masih merangkul Pak RT yang mulai kehabisan tenaga. "Ayo Jaka!" teriaknya. Seketika dia mendorong Pak RT untuk masuk ke dalam rumah Pak Hanif. Namun Jaka terjatuh ketika mencoba merubah angin-angin yang ingin mengenainya dari belakang. Benar saja, ketika Pak RT terdorong oleh Jaka, dia berhasil masuk ke dalam pintu Pak Hanif, dan pintu itu langsung menutup secara tiba-tiba.
Sedangkan Jaka harus terjatuh ke arah samping kanan untuk menghindari angin yang menghembuskan dari arah belakang. Pak RT selamat. Pak RT, alhamdulillah, tangis warga. Jaka di mana? Jaka di mana? Jaka di mana? Warga yang berada di dalam rumah Pak Hanif langsung memberontak untuk menyelamatkan warga. Lihat, Jaka masih hidup. Pak Hanif kasih tahu cara mengumandangkan azan 7 sekarang. Dibutuhkan 7 seorang pemuda berhati bersih yang mampu menghancurkan angin hitam itu, jelasnya. Ya wes, kita, Yuda, Salim, Irfan, Jaka, Firman, karo iki. Ingat, angin hitam itu masih berkeliling di sekitaran sini. Mana mungkin kalian akan selamat dengan kejadian itu. Yang penting yakin. Pak Hanif tersenyum dengan apa yang diucapkan para pemuda itu. Jaka, teriak Yuda dari jendela rumah. Jaka terbangun dengan teriakan itu. Jak, alhamdulillah masih urip. Agi melayu ning masjid parik kelurahan. Jaka mengiyakan. Dia seperti paham maksud Yuda. Cung, hati-hati di jalan, jelas Pak RT sambil mengelus rambut Yuda. Siap Pak. Pak Hanif mengarahkan jalan menuju pintu belakang yang lebih cepat menuju masjid. Ketika melewati itu, Yuda melihat Arya sedang mengintip dari tangga. Arya, Yuda mendekati Arya. Cung, nanti Yuda sama yang lainnya akan menyelesaikan masalah ini. Doanya ya Cung. Arya mengangguk. Yuda, hati-hati. Angin hitam itu biasanya bikin kerusakan. Cari tempat yang jauh dari pepohonan. Mereka mengiyakan. Terus kita ngapain di sini Pak? Tanya warga. Pak Warno segera menuju belakang rumah. Dia tampak khawatir dengan anak muda yang nekat menuju masjid itu. Angin ini bukan kiriman Nif, jelas Pak Warno. Maksudnya Pak, angin ini dari batur gaib Arya. Warga tampak cemas dengan sebutan batur gaib yang dilontarkan oleh Pak Warno. Pak Hanif langsung menuju Pak Warno dengan mencengkram kerahnya. Pak, maksudnya apa Pak? Teriak Hanif. Warga mencoba menenangkan keadaan. Angin ini bukan dari kiriman, tapi dari batur gaib Arya yang bernama Apta. Warga segera mengerubungi Pak Warno dan Hanif yang tampak berubah suasana. Terserah jika kamu tidak mempercayai ini, tapi ini masalah yang serius, jelas Pak Warno. Mereka masih saja berdebat dengan suasana yang masih mencekam. Gemuruh angin masih bertiup kencang, belum lagi 7 orang pemuda sedang menjalankan misi untuk mengumandangkan azan di masjid yang jaraknya tidak bisa dikatakan dengan nyelenehan semata. Begini saja, kita doakan dulu untuk mereka yang sedang menjalankan misi. Apapun penyebabnya akan diketahui dengan selesainya gemuruh angin ini, jelas Pak Lurah. Pak Hanif segera menarik kembali tangannya dari baju Pak Warno. Ingat ya Pak Warno, sesekali kau menyalahkan anakku, kau akan tahu akibatnya, ancam Pak Hanif. Pak Warno tersenyum, karena wajar saja dia sangat mencintai Pak Arya. Sementara itu, 7 orang pemuda mulai mendapatkan masalah serius. Mereka berlari melewati lapangan yang bersebelahan dengan rumah kosong itu. Dasar rumah rusak, gara-gara kamu kampung kita kena musibah, teriak Acep. Cep, pamali, jelas sudah. Tiba-tiba angin hitam itu mengejar dari arah belakang mereka. Mereka segera berlari menuju masjid. Kan bener, Ira sih gawe masalah baik, jelas Firman sambil mempercepat larinya. Di tengah perjalanan, Jaka mulai bergabung. Ketujuh pemuda itu lari secara bersamaan menuju masjid. Woi, aja sampai anak kang mati ya, teriak Jaka. Mereka semua tersenyum. Pemuda santai, berhati bersih, tak takut takdir Tuhan yang akan terjadi di depannya kelak. Mereka punya prinsip, yang penting yakin. Angin itu menghancurkan pepohonan yang berada di sekelilingnya. Rumah-rumah menerbangkan seng, juga menghancurkan tembok-tembok yang sudah lapuk. Ayo, sebentar lagi. Salim tersandung batu. Dia terjatuh dan menyebabkan kakinya keselio. Tolong, teriaknya. Salim, teriak Kiki. Woi, bantuin Salim semua. Mereka langsung berhenti dan merubah arah menuju Salim. Lim, apa yang sakit? Jaka, Acep, Irfan, Firman, Yuda segera mendekati Salim dan Kiki. Jak, kamu kuat? Insya Allah kuat, jawabnya.
Kiki segera mengangkat tubuh Salim dan mengarahkannya ke belakang tubuh Jaka. "Ayo, sebentar lagi." Mereka kembali berlari. Formasi pun diubah. 2 orang di belakang Jaka itu adalah Firman dan Yuda. Depan Jaka berdiri Acep, Kiki, dan Irfan. Mereka tampak kompak dengan misi yang sama. Angin hitam itu tampak menggila melihat apa yang ada di depannya. Bahkan rumah kosong yang berada di dekat lapangan pun hancur berantakan karena keganasan angin itu. "Ayo!" Pemuda itu tampak berada di titik akhirnya. Tenaga semakin berkurang, angin itu makin mendekati. "Jangan sampai mati," Firman Yuda mendorong Jaka yang berada di depannya. Jaka terdorong hebat dan menjatuhkan Salim menuju teras masjid yang sudah ada di depannya. Acep, Kiki, dan Firman yang melihat itu langsung menjatuhkan diri ke arah kanan teras masjid sebelum angin itu menabrak dirinya. Intuisi tepat dari Firman dan Yuda untuk membelokkan angin hitam itu. "Ayo masuk masjid semua." Jaka segera merangkul Salim untuk memasuki masjid. Mereka langsung menuju tempat pengimaman dan berbaris. Karena Salim tak bisa berdiri tegak, dia mengangkat kaki satunya dan menyandarkannya tangan ke pundak Jaka. Azan pitu dimulai. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Gemuruh angin tampak memarah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saka masjid mulai retak karena tekanan angin di luar. Mereka tampak yakin dengan azan yang dikumandangkannya. Gemuruh angin menambah keras sehingga memecahkan kaca jendela pintu depan masjid. Langit mulai menghitam. Pemuda itu melanjutkan lagi azannya hingga di lafaz terakhir azan yang berbunyi, "La ilaha illallah." Angin itu seperti memecahkan tekanannya dan menebarkan ke arah sekitar masjid. Kaca jendela masjid pecah seketika. Saka masjid retak parah dan seketika pemuda itu pingsan semua. Gemuruh angin itu berhenti dengan selesainya azan pitu yang dikumandangkan oleh 7 orang pemuda itu. Warga yang melihat kejadian aneh itu segera berbondong-bondong menuju masjid. Mereka mendapati ke-7 pemuda itu pingsan dengan baju yang telah compang-camping. "Alhamdulillah, suwun kabehane," ucap warga yang melihat perjuangan 7 pemuda itu. Pak Hanif dan lainnya segera menuju masjid dan memberikan pertolongan pertama untuk mereka. "Tolong bawa ke sini," jelas Pak Hanif. Warga segera menggotong 7 pemuda itu. Luka Salim tampak parah. Ia terjatuh juga yang menahan tekanan angin itu. Ini harus segera cepat diobati. Pak Hanif memberikan kapan yang dicelupkan di air hangat yang dimintanya dari warga, lalu ditempelkan di masing-masing dada 7 pemuda itu. "Insya Allah mereka akan segera siuman dengan cepat." Baru saja Pak Hanif berkata itu, mereka semua sadar sembari mengeluarkan air dari mulutnya. "Uhu, uhu." "Alhamdulillah," teriak warga sambil memeluk mereka semua. Namun Jaka langsung teriak, "Ah!" Jaka melihat sosok Apta di luar masjid dengan muka mengancam keberhasilannya. "Apta masih belum menyerah," jelas Pak Waroh. Semua warga diharapkan waspada. Percaya gak percaya, setelah kejadian itu, bukannya warga memberikan ekspresi kepada si Pak Hanif, ini malah memojokkan beliau karena dalang dari segala permasalahannya adalah si Arya. Tampak jelas muka warga marah besar karena bangunan mereka ringsek. Masjid pun sama, belum lagi korban yang sudah tak terhitung. Mungkin ini adalah titik awal Apta si Batur Gaib Arya mulai menyerang dengan keras. Mereka telah mengidentifikasi lebih lanjut mengenai teror yang terus-menerus dilakukan oleh si Apta. Tanpa disadari, ada beberapa oknum yang memberontak. Mereka akan mengadakan kepaten obor atau mati obor untuk memutuskan hubungan antara Apta dan Arya. Mungkin sedikit agak gila, namun golongan inilah yang membuat awal mula kerusakan demi kerusakan. Anggota mereka terbilang cukup banyak dan mereka yang memberontak merupakan sebuah golongan yang mempercayai akan adat dan istiadat terdahulu. Dengan kompleksnya permasalahan, mereka mengira kepaten obor atau mati obor adalah cara terbaik untuk memberhentikan masalah ini.